boleh tahu dengan atas nama siapa sebelumnya? Nama saya Mas Will MJ. Bisa diceritakan bagaimana awalnya kamu terlibat dalam judi online? Untuk terlibat judi online itu pertama saya melihat teman saya yang bermain judi online. Lalu teman saya itu juga mendapatkan untung yang besar, sehingga saya juga terpengaruh untuk mengikuti permainan judi online tersebut. Jadi saya menanyakan bagaimana caranya bermain judi online itu dari teman saya. Apakah kamu saat itu menyadari bahwa judi online melanggar hukum? Tidak, karena itu saya masih belum memiliki pengetahuan tentang hukum. Bagaimana perasaanmu saat pertama kali menang? Apakah itu yang bikin kamu terus main? Untuk bermain judi online itu pertama kali saya emang menang ya lumayan. Ya lumayan sekitar 100-200 ribu rupiah. Tapi saya tidak melanjutkan untuk bermain lagi, tapi saya berhenti dulu sementara. Lalu saya mungkin antara lusanya atau besok hari itu saya melanjutkan untuk bermain lagi. Jadi itu mungkin bisa dibilang awal kecanduannya itu pas karena sering dikasih terus. Dengan modal pertamanya berapa? Modal pertama itu untuk biasanya di semua situs-situs judi online itu biasanya untuk nominal bermain judi online itu harus Rp20.000. Dan untuk minimal penarikan atau withdrawnya itu minimal Rp50.000. Adakah faktor ekonomi atau tekanan hidup yang berperan besar? Mungkin karena saya anak rantau ya. Mungkin karena saya anak rantau, saya merasa bahwasannya uang dari saku dari orang tua itu kurang, sehingga saya memilih untuk mencari uang yang lebih dengan cara judi online sebagai solusinya. Buat tambahan gitu. Iya. Apa momen paling berat yang kamu alami selama terjerat judi online? Momen berat pertama itu faktor emosional sih sebenarnya, karena kan saya udah kalah, saya masih mencoba untuk bermain terus. Bahwasanya saya udah kalah tapi saya masih mencoba untuk bermain, padahal saya sudah lebih banyak. Mengadu nasib di situ ya? Iya benar, betul kata begitu. Seberapa besar kerugian yang kamu alami baik secara finansial maupun emosional? Lebih karena emosional dulu. Biasanya seseorang itu terpengaruh karena emosionalnya. Ya dia itu udah dikasih bandar tapi masih mencoba untuk bermain walaupun sudah kalah. Dia itu masih di dalam diri itu masih memiliki sebuah harapan bahwasanya dia itu akan diberikan keuntungan lagi. Padahal dia itu sudah kalah berkali-kali, tapi dia tetap mencoba bermain. Sehingga dari faktor emosional lalu ke finansial. Paling besar berapa tuh kerugian finansialnya? Untuk saya ya sebagai pemain yang memiliki modal dengan modal minim yaitu sekitar Rp20.000, mungkin untuk sebulan itu mungkin bisa habis 1-2 juta rupiah. 1-2 juta rupiah gitu, kisaran segitu. Apakah kamu pernah berutang atau menjual barang demi bermain lagi? Selama kemarin saya kecanduan judi online, saya tidak pernah menjual barang, tapi saya lebih memilih berhutang. Karena kan itu pun berhutangnya ketika saya sudah tidak memiliki uang lagi, tapi saya berhutang untuk memilih buat beli makan. Boleh disebut nggak kisaran berapa utang? Kalau saya sebagai anak rantau, mungkin saya ngutangnya itu paling sering di akhir bulan, sekitar Rp200.000 sampai Rp100.000 di akhir bulan, dari biasanya di tanggal 20 ke atas sih biasanya. Ada nggak titik di mana kamu sadar bahwa kamu sudah kecanduan? Di titik sadar saya sudah kecanduan itu ketika saya sudah mengalami banyak kerugian, tapi saya itu masih memiliki nafsu untuk masih mencoba bermain lagi. Di situ saya merasa bahwasanya saya tuh udah kecanduan, karena saya tuh udah tahu kalah tapi masih mencoba ingin bermain lagi.
Berarti itu tetap lanjut main walaupun udah rasa kecanduan. Nah, di titik saya udah ngerasa kecanduan, itu pertama saya mengalami kerugian. Setelah main saya rugi, itu saya sempat berpikir sejenak. Bahwasanya saya mikir gini, ternyata begini ya rasanya kecanduan judi. Udah tahu kalah tapi masih ingin mencoba. Tapi di titik waktu saya memikir sejenak itu, saya memilih berhenti sejenak. Namun entah lusanya atau esok harinya saya mencoba lagi. Tanpa sadar biasanya. Nggak sadar kalau itu kayak emang kayak gimana ya? Kayak udah lupa perihal kemarin itu, bosannya udah tahu kecanduan tapi nggak nyadar. Masih coba main lagi tapi lusanya. Kapan pertama kali kamu sadar bahwa judi online itu bukan solusi, tapi malah jadi masalah? Pertama, untuk judi online, sebuah masalah itu dikarenakan sebelum-sebelumnya kan karena saya anak rantau, saya merasa bahwasanya uang saku bulan itu emang udah cukup, tapi karena saya merasa bahwasanya masih kurang, sehingga saya mencoba bermain dengan menggunakan uang saku. Saya juga merasa kesalahan terbesar itu karena tidak pernah merasa bersyukur atau merasa cukup. Apa yang paling kamu sesali dari semua pengalaman tadi? Terutama untuk pelajaran bagi orang-orang yang bermain judi ya. Yang saya sesali pertama saya kadang merasa malu ketika menghutang bersama teman. Nah, dimana biasanya hutang itu menjadi sebuah perpecahan teman ya. Terus yang kedua, saya sebagai pemain judi sebagai orang yang pernah bermain judi online, bahwasanya emosional manusia untuk bermain judi online itu sangat penting, terutama dari hal kecanduan dan nafsu. Jadi buat sekarang itu udah mulai berhenti atau belum? Kalau saya alhamdulillah sudah berhenti sekitar sebulan sampai 2 bulan yang lalu. Saya lebih memilih kesibukan saya dengan memilih pekerjaan sampingan. Bagaimana proses kamu untuk berhenti? Apakah dibantu keluarga atau teman atau inisiatif sendiri? Kalau ini dikarenakan inisiatif sendiri. Ketika saya sadar bahwasanya sudah ngutang, pernah hampir seharian nggak makan, dan itu saya merasa di titik itu saya merasa kayak bahwasanya judi online itu bukan sebuah solusi untuk menambah keuangan. Jadi saya memilih untuk mencari kesibukan lain selain judi online. Contohnya yaitu bekerja sampingan tadi. Menurutmu, mengapa banyak orang yang masih terjerat meskipun tahu resikonya besar yang judi online? Orang lain. Biasanya di lingkungan saya kerja, orang-orang itu biasanya dia dikarenakan tekanan finansial sih lebih tepatnya, sehingga dia mencoba untuk bermain judi online yang awalnya sering dikasih sama bandar judinya, lama-lama dia kecanduan untuk bermain menggunakan dengan modal yang lebih besar, sehingga dia kalah dan dia akan mencoba segala cara untuk mencoba bermain lagi untuk mendapatkan kemenangan yang lebih besar. Apa pesanmu nih untuk orang-orang yang mungkin sedang tergoda mencoba judi online? Pesan saya pribadi, jangan pernah mencoba judi online, karena emang awalnya kan akan dikasih, tapi tidak semua orang yang bermain judi online itu awalnya bakal dikasih. Ada yang bakal dikasih kekalahan terus sehingga penasaran dan akan terus mencoba sehingga kalian akan rugi yang banyak. Lebih baik kalian mencoba mencari kesibukan lain, lebih realistis lah, lebih tepatnya kayak cari kerjaan sampingan kayak atau gimana gitu. Lebih mencoba menyibukkan diri sendiri lah agar tidak terpengaruh judi online lebih tepatnya. Karena judi itu sebenarnya bukan sebuah solusi. Ini untuk pertanyaan terakhir, Mas. Bagaimana cara mencegah orang lain buat biar gak ngikutin pengalamanmu yang buruk kemarin? Kalau dari saya, itu pernah faktor lingkungan sebenarnya.
dikarenakan ada teman yang bermain sehingga dia memenangkan yang uang lumayan banyak, biasanya teman-teman itu akan terpengaruh. Misalnya dari tongkrongan itu ada 5 orang, mungkin salah satunya aja deh, sebagai contohnya dia menang judi, mungkin keempat ini bakal terpengaruh. Pertama yaitu penasaran, sehingga dia akan mencoba, sehingga kayak mencoba semuanya, lalu ya udah kecanduan judi semua. Jadi lebih tepatnya sih kalau dari pengalaman saya, diperhatikan dulu faktor lingkungannya seperti apa, dilihat apakah tongkrongan itu sehat. Kalau misalnya nggak sehat, cobalah untuk menghindari, walaupun itu teman, tapi setidaknya mencoba menghindari dengan kesibukan yang lain, seperti kerja sampingan, atau emang pas diajak nongkrong misalnya gini, ayo nongkrong, ujung-ujungnya kan nanti pas nongkrong ada yang main judi. Nah, lebih baik kayak dihindarin aja gitu, kayak terlalu sibuk atau gimana, atau misalnya cari kerja gitu. Ya tepatnya gitu sih kalau saya. Mungkin cukup segini aja Mas untuk wawancaranya. Terima kasih. Ya sama-sama.